Nah, Imam Abul Qasim Al-Junaidi Al-Baghdadi mengatakan, dawuh, ketika Allah bertanya alastu birabbikum, yang ngomong siapa? Allah. Ketika jawab bala syahidna, kitanya belum ada, maka yang jawab sebenarnya Allah itu sendiri. Tapi bismil insan, bismil bani Adam, Allah jawab benang manusia, atas nama manusia jawab dewek. Itu artinya apa? Artinya kita diharapkan atau kita diajak agar kita selalu menyatu dengan Allah, selalu ingat persatuan kita, wahdah kita dengan Allah, karena dulu yang menjawabkan bala juga Allah. Maka kita sekarang dalam sehari-hari beribadah, kita harus ingat bahwa kita dulu dijawabkan bala syaitan oleh Allah, kita belum ada. Maka ketika kita sholat, ketika kita ibadah, itu dalam rangka sebenarnya memperkuat jawabannya Allah, merealisasikan jawabannya Allah. Sing takon Allah, sing jawab Allah. Bala syahidna, siapa yang jawab? Allah. Wong manusia belum ada. Nah sekarang kita ada dalam rangka dan kita beribadah itu dalam rangka memperkuat, merealisasikan bahwa kita dulu pernah menyatu dengan Allah, sampai-sampai dijawab menang, pitakonnya dijawab menang. Begitulah ibadah kita dalam rangka taqarrub wa ta'abbud wa taqarrub wa tahaqquk. Ibadah kita itu dalam rangka ta'abbud, ibadah, pengen ganjaran. Usolli fardhu dzuhri arwaqtum mustaqbilati ma'muman lil jannati ta'ala. Ayo, mukon beli sampean. Lil jannati ta'ala khaufan minan nar ta'ala. Bohong li ta'ala, bohong. Wong pengen swarga. Nah, yang lebih tinggi lagi taqarrub. Usolli fardhu dzuhri arwaqtum mustaqbilati ma'muman taqarruban lillahi ta'ala. Yang puncak adalah usolli fardhu dzuhri tahaqquqan, tahqiqan, talabil husulil haqiqah lillahi ta'ala atau ma'allahi ta'ala. Ini ibadah orang-orang khawas, bukan dita'abbud, bukan ditaqarrub, tapi litalabi nuril muqaddas, mencari cahaya Allah yang sangat sakral, sangat suci, agar cahaya Allah menyinari hati kita. Orang yang zikir dengan menjaga hatinya, mengosongkan hatinya dari segala sifat-sifat yang jelek, takabur, hasud, adawah, baghdha, riya, sum'ah, dan seterusnya lah yang jelek-jelek lah. Kita buang, takholli namanya, dari hati kita. Kemudian kita isi dengan yang baik-baik, al-mahmudah, sabar, ridho, syukur, dan seterusnya. Kita jaga pintu hati. Bila perlu kita bawa golok, jangan sampai masuk takabur dalam hati kita, jangan sampai masuk riya dalam hati kita. Yang boleh masuk adalah tawadu, ikhlas, syukur, ridho. Maka orang seperti ini kalau zikir la ilaha illallah, itu akan mendapatkan qitrah min qitari tauhid, min qitari bahri tauhid, akan mendapatkan satu tetes dari lautan tauhid. Kalau sudah dapat satu tetes saja, satu mawon, betul bisa kata-kata satu ember, betul satu tetes, istaghraqa qalbuh kullu, hati kita, hati seorang akan tenggelam kepada tauhid Allah, maka tidak merasakan wujudnya ma siwallah, tidak merasakan wujudnya ma siwallah, yang ada hanyalah Allah. Dengan syarat kita ketika zikir la ilaha illallah, hati kita bersih, hati kita suci, maka akan mendapatkan qitrah min qitari bahri tauhid. Satu tetes saja sudah hati kita tenggelam
dalam bahrut tauhid. Oleh karena itu orang-orang tarekat tidak berani zikir la ilaha illallah, sebab zikir la ilaha illallah itu masih ada kepentingan, masih ada kepentingan pengen rezeki, pengen mulia, pengen sehat, pengen diangkat derajatnya, pengen diampura dosae, pengen surga, takut neraka, masih ada kepentingan itu. La ilaha illa rizq, la ilaha illal mal, la ilaha illal duit, gitu kan jadinya. Maka orang-orang khawas supaya betul-betul zikirnya tidak bercampur dengan kepentingan, betul-betul tahakkuk la ilaha illa huwa. Kalau sudah mengatakan huwa, berarti tidak ada kepentingan, tidak ada permintaan apa-apa. Huwa, suwe-suwe la ilahnya dibuang, tinggal ya huwa. Suwe-suwe ya dibuang, tinggal hu. Itu dalam rangka membersihkan hati kita ketika zikir dari permintaan. Jadi ketika zikir pada Allah ajan jaluk apa-apa, betul-betul zikruzat. Dalam hadis dikatakan, barang siapa zikir kepadaku tanpa permintaan, akan saya kasih sebaik-baiknya apa yang telah saya kasihkan kepada orang yang minta. Wong badan jaluk rezeki, takut rezeki, jaluk pangkat, puai pangkat. Tapi kalau ada orang minta tanpa minta-minta, akan saya beri lebih dari apa yang telah saya kasih kepada yang minta-minta. Nah, ini dalam rangka misi ayatul mitsaq. Jangan lupa tadi, semuanya bersumber dari ayatul mitsaq wa id akhadha rabbuka tadi.